mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih kami menyembah Allah yang mengampuni kami, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih buat karya salib-Mu yang dahsyat buat kami semua. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua cuma karena anugerah daripada Tuhan. Mari Tuhan pada siang hari ini di waktu yang singkat ini bicara buat kami. Terobosi kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau kami keluar dari ruangan ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus Engkau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Kalian mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya diperpanjang buat tim praise and worship kita. Shalom Gen Z, shalom anak-anak muda. Apa kabar semuanya? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Jadi begini, saya ini adalah seseorang yang senang sekali nonton film. Film buat saya itu stress release nonton film. Netflix lah, ya, Paramount Pictures, ya, Disney Plus, itu semua ada di handphone saya. Nah, film, biasanya kalau kita mau mengerti sebuah film, satu episode aja, kita ini mesti tahu benang merahnya. Betul nggak sih? Kita mesti mengerti benang merahnya. Nah, kalau kita miss the benang merah, itu film mau aktrisnya cantik, mau aktornya ganteng, mau sutradaranya terkenal, kita nggak akan ngerti tujuan film itu dibuat. Kita nggak mungkin ngerti. Ya, mau pemain-pemainnya enak dilihat sama mata, dialognya juga keren-keren, waktu kita nggak tahu benang merahnya, kita nggak akan tahu tujuan film itu dibuat itu untuk apa. Tujuan episode itu dibuat untuk apa. Nah, ternyata Alkitab yang ada di tangan kita semua, ternyata persis banget sama film. Alkitab kita ternyata ada benang merahnya. Dan kalau kita nggak ngerti benang merah daripada Alkitab kita sendiri, yang terjadi begini, kita suka goreng-goreng ayat sembarangan, kita mulai mempergunakan ayat di luar konteks, dan kita main comot-comot ayat aja sembarangan. Karena apa? Kita nggak mengerti benang merah daripada Alkitab kita. Nah, ternyata benang merah daripada Alkitab saudara dan saya, itu terdiri dari 4 narasi. Narasi yang pertama namanya adalah penciptaan. Narasi yang kedua namanya adalah kejatuhan manusia dalam dosa. Narasi yang ketiga, kita sedang berada di episode ini. Narasi yang ketiga namanya adalah penebusan oleh Yesus Kristus. Dan narasi yang terakhir adalah pemulihan dan pemerintahan. Bahwa satu hari nanti, saudara dan saya, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita kalau tahu benang merah daripada Alkitab kita, karena semua pasti udah tahu lah. Baca Alkitab itu mesti seperti orang yang nonton film seri. Gak bisa kita baca Alkitab cuman kayak satu episode, gak bisa. Dan semua penggemar Netflix, penggemar film seri pasti tahu lah. Episode baru selalu membatalkan episode sebelum. Ya kan? Episode sebelum tiba-tiba nih orang kita pikir orang baik, episode baru penjahat ternyata. Ya, yang udah nonton Neo episode, oh enggak dia lagi penjahatnya gitu. Kita masih ketinggalan. Nah, seringkali cara kita membaca Alkitab, ya, seringkali itu menentukan akhirnya iman kita jadi seperti apa. Nah, sekali lagi saya mau ajak teman-teman semua, bacalah Alkitab secara naratif, bukan secara dogmatis. Ya, kita nggak bisa comot-comot gitu aja, harus jadi kepercayaan kita. Kita mesti percaya bahwa kita ini ada di episode yang mana hari ini. Nah, saya mau yakinkan sekali lagi, kita ini sedang berada di episode yang namanya penebusan oleh Yesus Kristus. Oke?
Nah, siang hari ini saya mau ajak teman-teman semua, kita kembali ke narasi yang pertama dulu. Kejadian 1 ayat yang ke-26, coba lihat. Kalau kalian senang judul khotbah saya siang hari ini adalah influencer. Alkitab catat begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ternyata dari proses penciptaan, ternyata surga itu sudah mengerti dengan apa yang namanya hukum sebab dan akibat. Hukum sebab akibat sampai hari ini masih ada di kehidupan kita, betul apa betul? Dan yang namanya hukum sebab akibat, gak bisa dipindahin. Sebab ya sebab, akibat ya akibat. Betul ya? Dia muncul sebagai satu kesatuan, hukum sebab akibat. Dan hukum sebab dan akibat gak bisa di take down salah satu. Gak bisa. Karena dia muncul sebagai satu paket. Nah ternyata dari proses penciptaan surga udah ngerti ginian. Sebab dan akibat ada di ayat yang baru saja kita baca, ayat 26. Sebabnya adalah kita diciptakan menurut gambar dan rupanya pencipta kita. Ya, yang berakibat saudara dan saya, kita akan punya kuasa, kata Alkitab. Nah, kuasa di ayat ini bukan kuasa kayak Superman atau Batman ya. Ya, ingat baik-baik ceritanya Superman itu copy our gospel story. Oh, enggak tahu Superman ya? Oh, tahu ya. Oke. Kalian kalau freak sama komiknya Superman, cerita Superman tuh copy our gospel story. Ya, Father send his son dari planet Krypton. Gitu kan? Ke planet bumi. Di bumi dia punya supernatural. Dia jadi Clark Kent, dia bisa jadi Superman. Ya, dan waktu dia mati, Superman is dead, dijadi nama band dari Bali. Waktu dia mati, Superman is dead. Matinya 3 hari. Ya, dan kalau kalian sempat nonton Superman Returns, waktu Superman mati, yang bolong tangannya. Dan Superman akhirnya kembali. Ya, dibilangnya kembali, returns, bukan bangkit, di hari yang ketiga. Copy gospel story, fotokopi, cerita gospelnya kita. Oke? Nah, kata kuasa di ayat ini bukan bicara seperti superhero. Bukan. Tapi kata kuasa di ayat ini berbicara tentang influence. Kalau kalian belajar dari bahasa asli. Ada kata lain lagi yang muncul, mengelola. Tapi karena ada kata influence, saya mau bahas kata ini buat saudara-saudara semua. Ya, ternyata kita ini didesain sebagai influencer ternyata sama surga. Tapi ternyata kata influencer di framing hari ini sama banyak orang kan. Followernya mesti banyak. Red card-nya mahal. Jadi kita mulai punya keyakinan kalau saya followernya nggak banyak, red card saya belum ada, saya bukan influencer. Siapa bilang? Itu kata mereka kan, kata firman Tuhan nggak begitu. Kita sudah didesain sebagai influencer. Kita didesain untuk orang ya bisa terpengaruh sama kita. Kita didesain untuk mempengaruhi yang lain. 1-2 orang it's okay. Bisa lebih banyak, lebih bagus lagi. Tapi kita didesain seperti itu. Tapi ingat baik-baik, ini adalah hukum sebab akibat kan? Gak bisa di take down salah satu. Dia muncul sebagai satu paket. Nah, sadly speaking, hal yang menyedihkan begini, seringkali kita nih mau jadi influencer, kita mau panggungnya, mau spotlightnya, mau kedudukannya, mau posisinya, tapi kita lupa mengejar keserupaan dengan pencipta kita. Ingat baik-baik, influence tanpa keserupaan dengan Kristus, kesombongan akan terjadi. Orang yang punya kedudukan, punya posisi, punya pengaruh, tapi dia nggak pernah mengejar keserupaan dengan Kristus, dia akan jadi orang sombong. Sebaliknya juga sama. Waktu kita cuma mengejar pencipta kita, cuma nyanyi, baca Alkitab, tanpa pengaruh, kita useless. Gak ada gunanya kita diciptakan.
Karena Yesus juga sudah bicara, saudara dan saya, kita adalah terang dan garam dunia. Jangan sampai useless. Nah, makanya ini adalah satu paket sebab dan akibat. Sampai di sini yang sudah ngerti, katakan amin dulu. Oke, kita lanjut ke ayat 28. Hukum sebab dan akibat muncul lagi. Kejadian 1 ayat 28. Alkitab catat begini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Wow. Ternyata hukum sebab akibat muncul lagi di sini. Ya, dan ayat ini dimulai dengan kalimat Allah memberkati mereka. Ternyata berkat Tuhan posisinya ada di sebab. Saya ulang, berkat Tuhan posisinya ada di sebab. Digoreng-goreng sekarang sama orang Kristen. Berkat dipindahin ke akibat. Ingat ya, sebab dan akibat nggak bisa dipindah-pindahin. Ya, kita pindahin berkat ke akibat. Kita ngomong gini ke teman-teman, gereja lo nanti diberkati. Pernah dengar? Atau sering ngomong kayak gitu? Kita tuh namanya kita pindahin posisi berkat dari sebab ke akibat. Lo melayani Tuhan, nanti diberkati. Enggak, berkat itu sebab. Kita semua sudah diberkati sama Tuhan. Karena posisinya di sebab. Kalau posisi berkat kita pindahin ke akibat, akhirnya orang ke gereja motifnya jelek. Orang melayani motifnya jelek. Kita datang ke gereja persis kayak orang yang pergi ke Gunung Kawi akhirnya. Bedanya cuman kita lambangnya salib, Gunung Kawi pohon. Tapi motif orang-orangnya sama semua, pengen mengeruk keuntungan jasmani. Karena apa? Di paradigma kita, berkat itu akibat. Enggak. Berkat itu sebab, sadar. Kita udah diberkati sama Tuhan. Masih roaming kayaknya. Kita bisa tidur enak tadi malam, itu berkat Tuhan loh. Kita masih ada nafas di hidung, masih sehat. Survive 3 years of pandemic. Itu berkat Tuhan loh. Dan berkat Tuhan bukan uang. Hilang amennya. Terpaksa amennya. Berkat Tuhan bukan uang lagi. Uang tuh yang ciptain manusia kan, bukan Tuhan. Kesehatan yang ciptain Tuhan. Tidur enak tuh dari Tuhan. Uang tuh yang ciptain manusia, bukan Tuhan. Makanya sekali-kalinya Yesus bandingin dirinya. Saya punya istilah, sekali-kalinya Yesus kurang percaya diri. Sekali-kalinya Yesus bandingin dirinya ada di Matius 6 ayat 24. Dia bandingin dirinya nggak sama Hotman Paris loh. Dia bandingin dirinya nggak sama pemain drakor. Tapi Yesus bandingin dirinya sama Mamon. Dengan jelas dia katakan, nggak ada hamba yang bisa berbakti sama dua tuan. Dia akan benci sama yang satu, dia akan sayang sama yang satu. Yesus lagi ngomong soal uang. Nah, salahnya kita orang Kristen, kita suka salah penempatan. Kita tempatin uang jadi tuan, Yesus jadi ban serep. Uangnya nggak ada, ban serep baru dicari. Tuhan tolong dong, nggak ada uang. Pernah dengar? Ini positioning yang salah. Penempatan atau positioning yang benar adalah Yesus jadi tuan, uang jadi hamba. Lumayan yang amin 3 orang. Karena uang, dia itu hamba yang baik. Tapi dia tuan yang jahat. Tolong ingat ini baik-baik. Ya. Uang itu is a bad master. Makanya jangan pernah angkat uang jadi master. Angkat Yesus jadi master dalam kehidupan kita. Uang akan mengikuti. Karena dia hamba yang baik, dia good supporter uang. Jangan salah ditempatin uang. Oke? So, ayat 28, ternyata Allah sudah memberkati kita. Akibatnya masih sama kayak 26. Kita akan punya kuasa, tapi lebih detail. Ya, penuhi bumi, ya, taklukkanlah itu, beranak cucu, ya, bertambah banyak, dan seterusnya. Detail. Sekarang, saya akan kasih lihat satu kitab sesudah kejadian 1. Yuk lihat sama-sama, Keluaran pasal yang pertama. Keluaran 1 ayat yang ke-7. Itu kalau
teman-teman scroll ke atas, judulnya orang Israel ditindas di Mesir ya. Keluaran 1 ayat 7. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya, mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Ayat ini kalau kita baca, nadanya mirip banget sama Kejadian 1 ayat 28. Betul nggak sih? Beranak cucu, bertambah banyak, ya. Bahkan ada kalimat yang baru di Keluaran 1 ayat 7. Mereka berlipat ganda dengan dahsyat. Tapi sadar nggak teman-teman, ada yang hilang di ayat ini. Taklukan buminya hilang, berkuasanya hilang. Dengan kata lain saya mau katakan buat saudara-saudara semua, influence-nya orang Israel hilang. From that day until today. Iblis nggak apa-apa lihat kita makin banyak. Iblis nggak apa-apa banget. Kita makin banyak duitnya. Iblis nggak apa-apa. Kita kalau punya usaha makin banyak cabangnya. Iblis nggak apa-apa. Kita punya pelayanan makin banyak jemaatnya. Iblis nggak apa-apa banget. Tapi yang iblis selalu mau matikan dari dalam kita adalah influence-nya kita. Karena iblis tahu kita diciptakan sebagai influencer. Iblis tahu banget. Makanya mau dimatiin itu semua dari kita. Oke, dengan cara apa? Masih ingat judul perikop pasal ini? Kita ditindas sama iblis. Iblis itu kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Kita hari ini kerjanya 4-5, makanya lembur kan? Pemain musik mesti ngulik 10 lagu, makanya lembur di studio. Ya, iblis kerjanya cuma satu, tapi lembur. Tahu nggak kerjanya iblis? Wahyu 12, mendakwa kita siang dan malam. Ya, makanya restoran Padang namanya pagi sore, bukan siang malam. Iblis mendakwa kita siang dan malam. Wow. And that's every day, 24/7. Dia ngomong di kuping kita, lo kan nonton pornografi, lo kan masturbasi 2 hari lalu. Kok pelayanan? Kok angkat-angkat tangan? Nggak pantas. Dia ngomong gitu siang dan malam. And every day dia ngomong kayak gitu. Orang tua lo kan cerai. Ya, lo kan begini, lo gini. Gak pantas lo nyanyi-nyanyi lagu gereja. Lo lebih cocok nyanyi lagunya Bruno Mars. Gak cocok lo nyanyi-nyanyi Hillsong. Ngaca dong. Dia ngomong kayak gitu siang dan malam. Gak heran. Gak heran. Saya ketemu banyak orang Kristen. Hidupnya jadi tertindas. Tertuduh. Ya, dari mana kelihatannya? Waktu diajak melayani. Yuk, ikut pelayanan yuk. Saya. Jangan saya nggak bener-bener amat. Pernah dengar orang Kristen ngomong gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Saya nggak bener-bener amat, dia aja dulu. Saya nggak bener-bener amat hidupnya. Waktu kita declare kita nggak bener-bener amat, neraka tepuk tangan. Iblis tepuk tangan. Karena inilah usahanya iblis. Pengen lihat saudara dan saya nggak ada kemajuan. Tadi yang ikut kebaktian pertama, saya bahas soal murtad. Murtad adalah bukan orang pindah agama, bukan. Tapi murtad adalah orang yang no progress. Nggak ada kemajuan, nggak ada perubahan, nggak ada pertumbuhan. Itu iblis. Ya, iblis seneng lihat saudara dan saya noleh ke belakang, nonton film judulnya Kegagalanku. Iblis seneng banget. Waktu kita mau maju ke depan, iblis bisikin, I know what you did last summer. I know. Kamu tadi malam ngapain? I know, 2 days ago. Iblis. Siang dan malam loh dia ngomong kayak gitu. Siang dan malam. Makanya kita jadi tertuduh. Hari ini ada satu penyakit yang baru masuk di dunia kedokteran namanya psikosomatis. Psychosomatic. Ini adalah penyakit, ya, tiba-tiba seseorang terkena migrain, vertigo, GERD, ya, asam lambung naik, insomnia. Dibawa ke dokter, dicek sama dokter, nggak ada apa-apa. Dibilang, kamu baik-baik aja kok. Ya, di MRI semuanya baik-baik saja, tapi kita ngalamin penyakit ini. Ternyata, ya, migrain ini, itu, GERD dan lain sebagainya, ya,
Ternyata ada beberapa orang ngalamin penyakit-penyakit ini karena suka nuduh diri sendiri. Merasa bersalah terus-menerus. Merasa bersalah. Dibawa ke gereja, dibawa kemana-mana nih, feeling guilty. And tolong ingat baik-baik. Waktu kita lagi nuduh diri kita sebenarnya lagi satu frekuensi sama iblis. Betul apa betul? Ya kan? Karena frekuensinya surga nggak gitu. Nggak gitu. Kalian pernah jatuh cinta? Pernah ya? Kayaknya cuma kita doang kayaknya pernah ya. Yang lain kurang pergaulan kayaknya dari planet Krypton kayaknya yang lain. Saya dulu waktu jatuh cinta, paginya baru dibully. Malamnya mau pergi ngedate sama pacar saya. Oke, paginya dibully di sekolah. Wih, hitam, jerawatan, saya dikata-katain. Tapi malam harinya waktu mau pergi sama date saya, waktu saya ngaca, saya ngerasa cowok paling ganteng sedunia. Ya, semua gitu kan? Bukan saya kelainan kan? Semua sama. Ternyata pacar saya itu juga sama. Waktu dia ngaca, dia ngerasa cewek paling cantik sedunia. Karena lagi jatuh cinta. Pencipta langit dan bumi ini jatuh cinta sama saudara dan saya. Jatuh cinta, sampai dia mau mati, dia nggak dibunuh loh, dia kasih nyawanya. Coba, kurang cinta apa lagi dia? Dia cinta banget sama saudara dan saya. Seharusnya kita percaya diri atau ikutin frekuensinya iblis? Percaya diri seharusnya kan? Karena orang-orang yang tadi tuh, saya, mosok sih saya? Nggak pede kan? Nggak pede karena dituduh sama iblis. Jadi nggak pede. Ya, saya influencer, nggak mungkin Saya bisa pengaruhin orang, nggak mungkin Karena kita dengerin iblis. Kita satu frekuensi sama iblis. Enggak. Tuhan Yesus sayang sama saudara. Jangan kasih tempat buat iblis untuk menindas kita. Dia sayang sama kita semua. Sampai mau kasih nyawanya buat kita semua. Seharusnya kita percaya diri. Pede dong. Ya, mau dibully kayak gimana, ingat selalu, Yesus sayang sama saya. Makanya jadilah orang Kristen yang kasih lihat saya disayang sama Tuhan. Jadiin hashtag kalau perlu. Aku disayang Tuhan. Jangan lagi jadi orang Kristen yang mau kasih lihat saya sayang sama Tuhan. Beda. Orang Kristen yang mau kasih lihat saya sayang sama Tuhan, lihat Instagramnya, lagi angkat tangan semua. Mau kasih lihat ke hayalak rame. Saya melayani. Saya sehari 6 kali kebaktian saya. Saya lihat postingan saya. Bedanya cuma angle. Hari ini angle kanan, besok angle kiri, minggu depan black and white. Pokoknya semua lagi angkat tangan. Nggak apa-apa posting-posting kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi lebih baik kasih lihat saya disayang sama Tuhan. Kalau saya percaya saya disayang sama Tuhan, saya mau sayang sama orang tua saya. Saya mau sayang sama sahabat saya yang ngawur kelakuannya. Saya mau sayang sama dia. Kalau saya diampuni sama Tuhan, saya mau ampuni kakak saya. Kalau saya diterima sama Tuhan, saya mau terima teman saya yang LGBT. Jadi gitu kan? Kalau kita percaya Tuhan sayang sama saya, akan berubah kelakuan kita. Nah, waktu kita masuk jadi influencer, akhirnya kita punya kepercayaan diri. Kalau kita percaya dan yakin Tuhan Yesus sayang sama saya. Nah, sekarang saya akan kasih versinya Rasul Paulus. Ya, coba Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 itu judul perikopnya It's all by His grace ya. Semuanya adalah kasih karunia. Jadi kalau kita lagi di episode yang namanya penebusan tadi, ingat narasi ketiga? Seharusnya kita menghidupi ayat ini. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, ya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa, saudara? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, ini maksudnya Tuhan mau, supaya kita hidup di dalamnya. Nadanya Rasul Paulus ini mirip sama Kejadian 1 ayat 28. Ya, ini versinya Paulus saja. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Allah sudah persiapkan sebelumnya,
dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Kita kalau baca ayat ini lewat gitu aja. Kita pikir pekerjaan baik ini cuman nganterin orang pulang, ke panti asuhan, makan bareng mereka. Kita pikir cuman gitu doang pekerjaan baik. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari dari bahasa Yunaninya, ya, bahasa Yunani untuk pekerjaan baik di ayat ini adalah ergon agathos. Ergon agathos. Bahasa Inggrisnya our skill with profit. Bahasa Indonesianya kekuatan kita yang menghasilkan. Wih, beda jauh loh artinya sama pekerjaan baik. Ya, Allah sudah persiapkan sebelumnya kekuatan kita yang menghasilkan dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Wow. Wow. Ternyata surga pengen banget lihat kita semua ada di zona kekuatan. Bukan di zona nyaman. Semua tokoh di Alkitab adalah orang-orang yang dipindahkan masuk surga. Dari zona nyaman ke zona kekuatan. Ya, Ayub, you name it. Ya, tadinya nyaman dipindahin sama Tuhan. Yusuf, ya ampun, ya my favorite story, Yusuf. Oke, udah anak bungsu, bapaknya salah didik. Ya, bapaknya kalau beliin baju buat Yusuf di mall, oke, abang-abangnya dibeliin di pasar bajunya. Ya, abang-abangnya suruh kerja, Yusuf di rumah. Tiba-tiba anak muda ini dapat mimpi kan? Dia samperin abang-abangnya. Dasar masih muda mungkin nyampeinnya nggak ada hikmat. Lo orang kan nunduk sama gue. Wih, benci beneran abang-abangnya. Dilempar ke dalam apa? Sumur. Saudara tahu, tadi saya baru sharing sama Kak Robert. Segala sesuatu itu Tuhan yang izinkan. Rambut kita jatuh harus seizin Tuhan. Harus seizin orang dalam. Kalau nggak mungkin jatuh rambut kita. Yusuf, kalau Tuhan nggak izinin dia dilempar ke sumur, nggak akan kejadian. Tapi diizinin masuk surga. Kenapa? Surga lagi mindahin anak muda ini. Dari zona nyaman ke zona kekuatan. Saya mau tanya, waktu lagi pindah, ceritanya ada yang enak? Gak ada yang enak ceritanya. Difitnah sama sugar mami, gula aren mami kita Indonesia dikit. Di penjara lah, dibohongin lah, segala macam ceritanya. Ceritanya gak enak semua. Tapi akhirnya dia berada di zona kekuatan kan. Nah kalau cerita kalian lagi gak enak hari ini, chill, tenang, chill. Karena kalian cuma lagi dipindahin masuk surga. Dari zona nyaman ke zona kekuatan. Di zona kekuatan, mujizat, keajaiban Tuhan mendaratnya di situ. Nama airportnya zona kekuatan. Ya, keajaiban segala macam enggak mendarat di kenyamanan, enggak. Mendaratnya di kekuatan. Dan Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Untuk kekuatan kita akhirnya menghasilkan, bukan uang aja. Menghasilkan wisdom, menghasilkan pengalaman, menghasilkan kesaksian. Kita bisa cerita sama orang-orang. Ya, di zona kekuatan. Saya punya true story dari awal tahun ini. Tentang Mbak Pau. Ada seorang ibu. Ada seorang ibu, namanya bukan Mbak Pau, ibunya bukan. Ada seorang ibu, dia kalau ke gereja, gak ada yang pernah ngajak ngomong dia. Gak pernah ada yang nanya nomor teleponnya. Gak pernah ada yang nanya dia tinggal di mana. Gak pernah ada yang nanya. Tapi tiba-tiba waktu ibu ini bikin bakpao, semua orang mau tahu nomor teleponnya. Semua orang mau tahu alamatnya untuk GoFood. Dan waktu ketemu di gereja, semua mau ngobrol sama ibu ini. Tante, itu bakpao yang isinya kacang tanah. Saya kalau makan, langit terbuka tante. Ternyata bakpaonya ibu ini adalah ergon agathosnya dia. Mulai dapat? Allah sudah persiapkan sebelumnya, dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Kita nih influencer, udah diinstal ergon di setiap kita. Udah diinstal. Cuman tadi kita nggak percaya diri. Ya, dan sayang banget gereja kalau bahas ergon cuman 3. Sayang banget. Nyanyi, main musik, khotbah. Sayang banget. Bayangin nih yang duduk udah puluhan loh di sini.
Kalau semua diaktifasi ergonnya, ngeri ini BSD karena ada kalian. Hah? Iya. Cuman karena iblis, nggak pantas kamu. Kita jadi nggak berani aktivasi. Nggak berani sama sekali. Saya tahun 2020, saya suka kaget karena muka saya suka muncul di sosial media. Nama akunnya Curhatan Alkitab. Satu hari saya mulai DM akun ini. Min, ini siapa? Karena muka gue melulu. Dijawab langsung, halo Pes. Saya bingung dipanggil Pes. Pes. Oh, Pester maksudnya. Saya pikir Pes and Future. Hah? Ternyata yang balas ini anak muda umur 20 tahun waktu itu, tahun 2020. Masih 20 tahun. Namanya Daryl. Saya tanya, Daryl, kamu tinggal di mana? Oh, aku di Malang, Pes. Ternyata jauh di Malang. Akhirnya tukeran nomor telepon, ya. Singkat cerita, saya ngobrol sama dia di telepon. Ternyata nih anak muda agak lain nih anak muda. Dia kalau nonton satu khotbah 40 menit, 8 kali dia nonton. 8 kali, sampai dia hafal titik komanya. Dan message yang 1 menit yang nampol dalam tanda kutip, diedit sama dia, diposting di Curhatan Alkitab. Nah saya bilang, Real, kamu tahu efek dari yang kamu buat? Ada apa, Pes? Saya di DM-in banyak orang. Ya, di DM-in siapa? LGBT. Di DM-in, karena muka saya yang muncul, bukan muka Daryl kan? Jadi saya yang di DM-in. Ya, orang mau bunuh diri, banyak banget nggak jadi karena lihat postingannya Curhatan Alkitab. Cuman 1 menit kan? Dia lagi naik gedung tinggi, cuman 1 menit. Nggak jadi bunuh diri, dijamah Tuhan. Kalau nonton 40 menit, udah lompat pasti. Udah lompat. Ya kan? Kan belum selesai khotbahnya, ha? Karena cuma 1 menit, tobat ini orang. LGBT jangan tanya. Minta dibaptis. Mending minta apa? Minta dibaptis. Daryl kaget. Kok bisa gitu? Iya. Saya kirimin semua buktinya. Ternyata Daryl punya ergon agathos namanya content creator. Singkat cerita, dia sekarang udah 24 tahun, udah 2 tahun pindah ke Jakarta. Dia sekarang dipercayakan banyak perusahaan besar, banyak restoran untuk bikin konten sama dia. Ya, per video dibayar 750.000, masih nego. Ya. Dia mulai nyicil rumah, dia mulai nyicil kendaraan pribadi, masih 24 tahun. Allah sudah persiapkan sebelumnya, dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Itu ergonnya dia. Ya, itu ergonnya Daryl. Bayangin coba, sekali lagi, ini ada belasan puluhan ergon di tempat ini. Aktivasi dong. Hah? Aktivasi, diinstal gratis. Dan gak pernah di-uninstall sama surga. Ada terus di dalam kita. Ada terus. Tugas kita aktivasi. Dipertajam setiap hari. Dipertajam. Sampai menghasilkan. Menghasilkan bukan uang saja, kesaksian, hikmat, dan seterusnya. Nah, ergon kita mesti dilindungi sama teman-teman baik. Makanya milikilah teman-teman baik. Ada teman-teman yang nggak baik. Teman-teman baik, simple. Mereka adalah orang-orang yang support kekuatan kita. Bukan support kelemahan kita. Kalau teman-teman support kelemahan kita, itu teman-teman bukan teman baik. Ya, yuk mabok, udah lama nggak mabok, itu teman nggak baik. Mereka support kelemahan kita. Kekuatan kita mesti disupport sama teman-teman baik. Dan kekuatan kita mesti dilindungi sama mereka. Lo ternyata ya kalau ngarang lagu keren lo. Kita mesti punya teman-teman kayak gitu. Lo kalau nyanyi, suara lo keren. Rekaman kita patungan, bayarin studio. Mesti punya teman-teman kayak gitu. Nggak punya Kak, Tuhan pasti kirim teman-teman kayak gitu. Buat kalian. Untuk apa? Mengaktifasi ergon kita. Ayat terakhir. Ibrani 10, ayatnya doang terakhir, pembahasannya masih lama. Ibrani 10 ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam apa? Kasih dan dalam ergon agathos muncul lagi. Ternyata ini buktinya.
Kita perlu saling, kalau namanya saling lebih dari satu orang berarti. Kita perlu teman-teman baik, yang saling mendorong dalam kasih, dan dalam kekuatan kita. Perlu disupport kita. Saya bisa berdiri sampai hari ini dari tahun 97 karena saya punya teman-teman baik. Saya punya teman-teman baik yang bisa gini, Jess, lo salah lo Jess. Bisa mereka gituin saya. Saya nggak tersinggung kalau digituin sama mereka. Sama sekali enggak. Karena mereka yang mempertajam saya. Mereka semua itu. Kita mesti punya komunitas seperti ini. Makanya kalau ada komsel di gereja ini, ikut. Jadikan komsel itu geng. Kalian tahu geng? Saya tuh punya geng waktu SMA. Wih, sampai hari ini masih main bareng. Karena apa? Geng itu selalu susah sama-sama, seneng sama-sama. Itu geng. Sampai hari ini masih main bareng, udah 30 tahunan dari lulus SMA. Kita masih main bareng, kalau lebaran saya ke rumah mereka, Natalan mereka ke rumah saya. Disitulah mereka menikmati babi, kecap. Hukumnya kalau nggak tahu katanya nggak apa-apa katanya. Saya rasa itu mereka belakang nggak tahu doang itu kayaknya. Hah? Si main bareng. Emang nggak pernah berantem om? Berantem. Beda pendapat, beda pilpres, beda kita. Tapi kita bisa menyelesaikan dengan baik. Saya kalau lagi ngumpul sama mereka ya, saya suka wondering, kok orang gereja nggak begini ya? Kalau lagi ngumpul sama mereka, kita saling support banget. Kok di gereja nggak ketemu nih geng kayak begini? Geng tuh gitu kan, satu jatuh, yang lain berhenti, ditolong yang jatuh. Yang satu seneng, yang lain seneng, itu geng. Gereja enggak. Gereja satu jatuh, yang lain seneng. Satu seneng, yang lain iri hati. Gereja, GB Intermark doang nggak ada. Sampai batuk. Kalian senang cerita musik? Senang ya? Saya mau cerita buat kalian nama grup band rock dari Inggris namanya Def Leppard. Def Leppard dibentuk tahun 78. Tahun 80 mereka keluarin album yang pertama. Kalian belum lahir kayaknya. Tahun 81 album kedua. Penjualan 2 album pertama mereka ini biasa-biasa aja. Tahun 83 mereka keluarin album ketiga. Judulnya Pyromania. Meledak album ini. Dan mereka masih anak-anak muda, masih 20-an umurnya. Tiba-tiba mereka berlima jadi miliarder muda. Jadi konglomerat tiba-tiba. Oke? Nah, waktu mereka sukses album ketiga, jadwal manggung mereka langsung penuh sampai akhir 85. Ya, penuh langsung. Nah, waktu tahun baru, malam tahun baru, 83 ke 84, drummer mereka masih 20 tahun, namanya Rick Allen. Lagi nyetir mobil mahal. Ya, tiba-tiba singkat cerita, dia kecelakaan di daerah pegunungan. Kecelakaannya cukup parah. Kenapa saya bilang parah? Karena seat belt-nya di dalam mobil itu menarik tangan kirinya sampai putus. Sampai putus. Nah, waktu tim medis datang di TKP, tim medisnya tuh agak-agak lama datangnya. Karena kecelakaannya bukan di kota, di pegunungan. Mereka datang, singkat cerita mereka lihat tangannya tuh udah nggak bisa disambung ternyata. Karena udah terlalu banyak kuman ya di tangan yang putus itu. Jadi tim medis dan dokter memutuskan Rick Allen harus diamputasi tangan kirinya. Coba, kalau kita ketemu drummer yang tangan kirinya diamputasi, kira-kira kita ngomong apa? Bro, I'm so sorry for you. Gue ada kerjaan bro buat lo bro. Hah? Mau gak? Gue punya cafe soalnya. Yuk bantuin gue aja. Orang akan normal ngomong kayak gitu. Ya, lihat drummer bertangan satu. Oke? Yang tangannya kehilangan satu. Ternyata tidak dengan 4 teman bandnya. 4 teman bandnya, waktu tahu Rick Allen diamputasi tangan kirinya, mereka telepon manajer mereka. Tolong jadwal konser kita sampai tahun akhir 85 cancel semua. Cancel semua. Dan mereka berempat, teman-teman bandnya, datengin pabrik drum namanya Ludwig. Ini apa sih ini? Oh, Pearl. Ya. Mereka datengin pabrik drum namanya Ludwig.
Karena mereka udah terkenal, mereka punya bargain power. Mereka bilang, tolong bikinin perangkat drum untuk orang bertangan satu. Singkat cerita, dibikinin sama Ludwig. Jadi drumnya. Ya, kita semua tahu drum paling banyak pedalnya itu berapa? 3, hi-hat 1, double bass. Waktu jadi drum buat Rick Allen, ya, pedalnya ada 5. Snare drum yang tadinya tangan kiri, diinjek pakai kaki kiri. Diinjek. Dibawa ke Rick Allen sama 4 temannya. Disemangatin, ayo kita latihan. Ayo. Dia mulai latihan dan selama 8 minggu setiap hari kayak orang kantor. Jam 8 sampai jam 5 sore. Mereka latihan bareng. Yang pemain drum pasti tahu lah. Ya, drummer kalau kehilangan tangan kirinya, biasanya suka offbeat. Temponya suka lari. Teman-temannya bilang, it's okay. We'll do it again tomorrow. Kita latihan lagi. Singkat cerita, tahun 87, mereka keluarin album keempat. Judulnya Hysteria. Waktu keluar album ini, kalian mesti tahu mereka manggung dan turnya mereka harus di stadion manggungnya. Dan semua show-nya mereka sold out tiketnya. Habis terjual. Karena apa? Semua orang mau lihat ada history maker. Pembuat sejarah, drummer bertangan satu. Dan yang luar biasa, sampai hari ini, they still touring together. Mereka baru selesai tour. Dan sama, mereka kalau manggung harus di stadion. Udah tua-tua sekarang, Rick Allen udah umur 60 tahun. Tapi they still together, they still touring together. Ya, punya pengaruh ke belantika musik di dunia. Saya baca ceritanya mereka, saya hampir keluarin air mata. Kok bisa rocker-rocker ini yang suka dibenci sama orang gereja? Kok bisa kayak gini? Mereka lebih Kristen dari Kristen hidupnya. Yang literally cacat bener-bener di-keep sama mereka. Ya, ergonnya Rick Allen dipertahankan sama teman-temannya. Dipertajam terus sampai pengaruh itu terjadi. Kita orang gereja seringkali ada yang cacat dalam tanda kutip, cuman kepleset, pulanglah dan jangan kembali lagi. Sok rohani langsung. Hah? Padahal orang yang berdosa sama yang negur sama orang-orang berdosa kan? Bedanya dia ketahuan, sini belum. Orang yang ngaku dosa, bedanya dia ngaku, sini belum ngaku. Kita sama-sama orang berdosa. Yang ditebus oleh darah Yesus. Sama sebenarnya kita. Predikat kita sama. Jadi jangan lagi jadi orang Kristen yang sok paling benar. Jangan jadi orang Kristen yang sok paling kudus. Buang sikap itu jauh-jauh. Karena Tuhan mau pakai saudara dan saya lebih besar lagi. Menjadi influencer buat generasi ini. Lewat apa? Ergon kita. Pertajam, belum terlambat. Pertajam mulai hari ini. Ya, get good friends. Ya, dapetin teman-teman baik yang selalu support kekuatan kita. Saya percaya influence akan muncul dari GB Intermark. Bukan untuk Serpong saja. Ya, generasi ini bisa dipengaruhi sama kalian semua. Amin. Tuhan berkati kita semua. Selalu sukses, harmonis sama orang tua, dan rekening bank selalu penuh buat kalian.